Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bang Daus, teman-teman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat mengikuti kembali ya kelas online kita, pertemuan pembahasan ONMIPA. Kali ini materi struktur aljabar bersama Bang Daus. Untuk Bang Daus boleh langsung dimulai aja, Bang. Di sini Daus dan teman-teman semua yang hadir kakak ucapkan terima kasih gitu hadir di acara tanpa lama sama terpanjang waktu ini mungkin langsung sebelumnya apa namanya dari kita pengen ada ini sih apa namanya ada statement dulu ya. Sebelumnya juga dari kakak mohon maaf gitu karena ini belum maksimal juga dari media ataupun pada saat ngejelasin materinya itu ini saya selalu lobby harusnya lihat dari grup dulu dan apa namanya jadi ada prasyarat-prasyarat yang harusnya dikuasain dulu malah langsung sini gitu. Apa ya coba perkenalan aja. Apa harus kenalan dulu dah? Gak salah ya? Ya udah, mungkin kalau yang udah kenal ya panggil aja Kak Daus dari jurusan matematika pasti lah angkatan 2017 aja. Suaranya mantul ya? Oh, ada ininya. Maaf, maaf. Iya, kalau di aku, Bang. Kalau di yang lain gimana? Sama deh. Oke. Di zoom-nya dulu berarti ya. Satu. Ya. Boleh, Bang, kalau misalnya mau kenalan lagi juga. Terus nanti teman-teman selama penyampaian, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand atau langsung on mic aja. Atau kalau misalnya bisa on mic juga bisa lewat fitur chat ya. Makan sama. Ntar dulu. Soalnya orang timur. Ntar gimana ya? Ntar dulu. Suara komputer mobil. Nah, oke, tes. Baru ya. Suara kan. Iya, Bang. Coba ulang lagi, Bang, sekali lagi. Konten. Udah. Kalau Halo. Iya, kalau sekarang malah kurang kurang jelas, Bang. Malah keputus-putus. Testing. Iya, Halo. udah mendingan, Bang. Oh, tadinya aja. Kalau ini nggak apa-apa, Bang, nggak on cam juga. Ya. Gitu ya.
Ya, kendala di sini ya udah. perulangan lagi, kayaknya sudah tadi ya. Ya, teman-teman di sini saya akan membahas tentang ada homomorfisme, isomorfisme, sama teori dasar homomorfisme. Jadi sebelum masuk sebenarnya pengen ini sih kenali dulu kalau misalkan di MTK juga ada mata kuliah yaitu namanya struktur aljabar, yaitu turunan dari submateri pendidikan matematika yaitu dari aljabar. Yang membahasnya tentang apa sih gitu kan. Ya, di sini ada fungsi juga, ada yang tentang ngebahas. Mungkin teman-teman juga pernah belajar fungsi kan di pas SMP kelas 8 kalau salah. Iya nggak? Nah, ini lebih ke kayak gitu juga belajarnya, cuma kita lebih mendalam lagi gitu tuh, dan lebih abstrak lagi. Contohnya gitu aja sih. Dan harusnya, apa namanya, sebelum ini itu teman-teman belajar grup dulu sih, kayak misalkan grup yang hewan itu apa aja gitu, hewan berkaki 4, misalkan kucing, gajah, jerapah. Jerapah 4 ya? Oh iya bener. Nah kayak gitu kan. Terus juga kayak misalkan kelompok permen kita, permen nano-nano, nah itu kan kelompok permen. Sebenarnya simpelnya kayak gitu. Cuma ini lebih direbetin lagi aja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh fungsinya ya. Contoh fungsi. Nah, mungkin agak udah mulai ada simbol-simbol yang agak asing gitu ya. Tapi kayaknya udah pernah ini juga sih di kalkulus. Ya, jadi ini yang pertama ada fungsi, bacanya itu fungsi pemetaan dari A ke B. Dikatakan fungsi jika seluruh, ini kalau ada aku balik itu kan seluruh ya, seluruh anggota yang X sama Y-nya itu merupakan subset atau bagian dari A. Ya, nah, jadi kebayangkan si A-nya itu punya anggotanya itu X sama Y gitu. Dan sebenarnya banyak. Dengan X-nya itu sama dengan Y. Maka fungsi X sama dengan fungsi Y. Gitu. Jadi kalau X-nya X sama dengan Y, X-nya sama, berarti fungsinya juga bakal sama gitu. Langsung lanjut lagi, sama pemetaan dari A ke B, dikatakan injektif atau satu-satu. Kalau misalkan uh, anggota X sama Y-nya ini merupakan ada anggota X dan Y-nya itu merupakan bagian dari A, berarti Fx sama Fy-nya itu sama, ini itu F fungsi X sama dengan fungsi Y. Maka X sama dengan Y. Itu injektif. Kuncinya itu berarti fungsi X sama dengan fungsi Y, maka X sama dengan Y. Itu satu. Yang kedua, sama juga pemetaannya. Cuma kalau misalkan dikatakan subjektif atau onto, subjektif aja ya. Itu kalau misalkan Y atau enggak anggota elemennya si B ini, terus ada anggota, jadi kita itu ada dua fungsi ya, ada fungsi B sama fungsi A gitu. Nah, kalau misalkan anggota yang B-nya ini dan ada beberapa anggota si A, itu bakal pemetaannya itu Fx sama dengan Y. Ini nggak ada gambarnya sih ya, ada gambarnya lebih enak mah. Tapi lupa di unduh tadi tuh. Jadi ntar mungkin bisa di searching dulu aja kalau gambarnya ya. Tuh. Kalau subjektif sih ini ada di fungsi X-nya itu, anggotanya itu di B gitu, pemetaannya. Kalau yang ketiga, ada bijektif. Bijektif itu satu-satu gitu. Jadi setiap anggota di A itu bakal berpasangan tepat satu-satu ke B. Ya, contohnya kayak gitu aja. Bijektif. Kita lanjut. Nah, ini homomorfisme. Jadi homomorfisme itu kalau secara definisi, jadi pemetaan dari fungsi F, pemetaan F dari ya. Jadi kalau grup itu, oh ya mungkin pengantar dulu. Grup itu kayak yang tadi kakak sebutin, kayak contohnya itu grup A itu merupakan gabungan dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu juga termasuk grup.
gitu. Dan ada juga nanti ada grup bilangan real, grup bilangan bulat. Seperti tadi yang kakak sebutin itu bisa masuknya ke bilangan bulat ya, karena merupakan kelipatan bilangan bulat gitu. Bisa juga bilangan real, kayak contohnya 1,01, 1,02, 2,03, akar 2, dan seterusnya, itu masuknya bilangan real gitu. Dan bahkan ada yang kompleks, kalau mau nanti lebih dalam lagi juga ada kompleks. Yaitu sedikit tentang growth. Sebenarnya ada pembuktiannya juga, cuman ya udah deh, ini fokusnya ke homomorfismenya. Di sini ada grup G sama grup H. Jadi di sini ada 2 grup ya. Maksudnya bintang ini gimana gitu kan? Nah, maksudnya ini kalau misalkan dalam kurung G, bintang, itu maksudnya itu grup G, grupnya si G gitu kan. Operasinya itu operasi bintang gitu tuh. Disimbolin bintang, karena di struktur aljabar itu lebih banyaknya itu kan materi tentang grup sama gelanggang gitu. Jadi teman-teman nanti nggak bakalan, ya tetap ada sih nanti bakal aritmetika tuh kayak tambah bagi kurang kali juga itu bakal tetap ada, cuma ini lebih disimbolin kayak simbol khusus gitu tuh. Nah ini contohnya itu bintang gitu kan. Bintang ini nggak presentasiin bintang atau pagar, pokoknya terserah simbol ya intinya ya. Jadi dia bakal ngepresentasiin bakal penjumlahan apa gitu tuh. Ya kayak gitu. Oke, kembali lagi. Ini ada grup G itu disimbolin bintang, grup H itu disimbolinnya R. Disebut homomorfisme itu kalau misalkan setiap A sama B anggotanya di grup G, A sama B, berlaku fungsi A bintang B sama dengan FA at FB. Fungsi A dioperasikan dengan fungsi B menggunakan operasi di grup H gitu tuh. Oke, nanti ini semua kayaknya. Jadi buat ngecek apakah itu homomorfisme atau enggak, jadi pertama tuh cek dulu apa ada fungsi pemetaan dari G ke H atau enggak gitu tuh. Biasanya sih kalau ini bakal ada ya, kalau pemetaan tuh nanti bakal ada contohnya juga. Kalau yang kedua bakal, kalau udah ada pemetaan nih kayak tadi kan F A ke B-nya itu ada, itu cek juga apakah dia operasi yang fungsi A bintang B ini hasilnya bakal fungsi A dioperasiin dengan fungsi B atau enggak gitu. Kalau misalkan beda, nih yang kayak gininya nih, ini ya beda, itu berarti bukan fungsi homomorfisme gitu. Tetap fungsi grup, tetap grup, tapi bukan homomorfisme. Oke, jadi kesimpulannya itu homomorfisme itu intinya pertama cek dulu apakah F-nya itu ada pemetaan dari G ke H atau A ke B, B ke C, dan sebagainya. Habis itu kalau udah ada pemetaan, baru tuh cek nih di si G-nya ini anggotanya gitu. Terserah mau AB atau XY gitu, bebas. Ini si G dioperasiin pakai yang operasi dari G atau dari yang pertama, itu hasilnya bakal fungsi anggotanya si G terus dioperasiin sama yang si grup H sama FB. Nanti deh pokoknya ini atur ya, jadi mohon maaf ini, kita lanjut lagi aja. Nah ini sifat-sifatnya agak panjang ya. Oke, monggo kalau mau dibaca dulu. Cuma yang kernel mungkin di ini dulu ya, soalnya kayaknya terlalu jauh banget kalau sampai kernel, tapi tetap nyambung sama isomorfisme sih. Kita ambil ini dulu aja ya, intinya yang ini sih dulu. Misal F-nya itu udah jelas gitu ya, homomorfisme.
dari grup G ke grup G aksen. Oh, G aksen ini maksudnya subgrup dari si G-nya ya. Cuma ini kan belum dibahas grupnya ya. Jadi maaf. A itu subgrup di G dan G aksen tuh inverse-nya kok nggak salah. Aduh, lupa ingat. Ya, jadi F-nya itu identitas di grup G-nya juga, identitas di G ke identitas G aksen. Ya, sama aja. Terus kalau siklik, G siklik, fungsi di G-nya juga siklik, abelian. Kalau abelian itu intinya punya inverse di grupnya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini teoremanya. Oh, maaf, takutnya ini kecepatan nggak? Takutnya kecepatan banget ini malah. Suaranya ada nggak? Maaf nih. Ada. Kedengeran, Kak. Kedengeran. Oke. Ya, kembali lagi. Jadi, ada teorema juga ini. Sebenarnya apa ya? Sebelum kita lanjut, ada sedikit selingan juga. Ya, kalau misalkan terutama di ONIPA ya, kalau yang teman-teman udah pernah coba ikut ONIPA juga, pasti paham gitu tuh. Pasti kebanyakan ada yang soal PG dan esai gitu. Nah, sebagian besar kalau yang terutama esai itu pasti seru ngebuktikan gitu kan. Nah, itu ujian sebenarnya dari ONIPA. Ya, percayalah teman-teman, membuktikan itu lebih susah dibanding begitu. Iya, kayaknya lomba kalkulus lebih mudah daripada UNMIPA gitu. Bener banget, pokoknya membuktikan itu, pokoknya mungkin kalau yang teman-teman semester 1 sama 3 udah mulai ngerasain ya membuktikan atau udah ngerasain belum MK membuktikan? Kalau belum, bersyukur. Kalau misalkan udah, ya udah terima aja kenyataannya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, jadi di sini ada teoremanya itu, jika F merupakan homomorfisme tadi kan punya ada pemetaan dari G ke H, maka fungsi E itu sama dengan E aksen. Jadi E aksen itu identitas. Maksudnya identitas itu kayak gimana? Contohnya tuh kalau misalkan ini ya, di aljabarnya tuh kan inverse dari satu itu kalau terhadap penjumlahan, kan ada penjumlahan sama perkalian kan ya. Bagi sama ini sama aja sih. Cuma yang paling utama itu penjumlahan sama perkalian. Contoh identitas tuh, unsur identitas. Kalau misalkan satu di penjumlahan, dia bakal inverse sama satu. Kalau misalkan 2, dia bakal inverse sama min 2. Karena apa? 2 plus dalam kurung min 2 pasti hasilnya 0 kan? Nah, itu dia identitasnya, itu berarti min 2 gitu tuh. Dan begitu seterusnya. Cuma kalau misalkan di perkalian gitu, itu justru inverse-nya itu kebalikannya gitu. Unsur identitasnya itu kebalikannya. Soalnya yang kedua, ini fungsi X pangkat min 1 X min 1 di luar. Bedanya kalau maksudnya apa gitu kan. Jadi maksudnya tuh kalau fungsi yang inverse-nya itu kita substitusin ke fungsi nilai inverse-nya itu kita substitusin ke fungsi yang katanya di sini kan F dalam kurung X min 1 kan. X min 1 ini kan inverse-nya dimasukin ke fungsi. Nah, bakal hasilnya itu fungsi awal cuma bentuk inverse gitu. Ya, kita lanjut lagi. Nah,
terus jika F homomorfisme dari G ke H dengan kernel, maka K merupakan subgrup normal G. Kernel, kita skip dulu. Kayaknya ini lewat ya tadi. Nah, ini aja nih. Oh, ini contohnya ya. Ini contohnya. Ya, ini contohnya ya. Misalkan ada grup G himpunan bilangan real. G-nya di bilangan real kan. Terhadap operasi penjumlahan sama H-nya itu bilangan real yang nggak nol. Bilangan real nggak nol. Operasinya itu perkalian. Jadi si G ini G itu dia itu penjumlahan kayak plus gitu kan, 2 tambah 2, 3 tambah 2, 4 tambah 2 dan seterusnya. Dan kalau yang perkalian gitu operasinya 2 kali 2, 3 kali 2 dan seterusnya. Nah, pemetaan dari G ke H itu pakai fungsi A, A-nya itu 2 pangkat A untuk setiap A-nya itu anggota G. Nah, kita bakal ngecek nih apakah ini homomorfisme atau enggak gitu kan. Terus juga apakah satu-satu atau enggak. Intinya homomorfisme atau enggak dulu ya. Karena kita tahu di sini fungsinya itu pemetaan G ke H dan juga apa namanya di sini F fungsi A-nya itu 2 pangkat A, kuncinya di sini kan. Nah, berarti kita fokusnya di sini nih, di fungsi A-nya itu sama dengan 2 pangkat A. Karena ini udah ada pembuktiannya itu kalau dia bakal pemetaan gitu kan dari sini. Oke, kita lanjutin. Jangan lupa juga ya, karena ini A-nya itu anggota G, berarti dia bakal pakai penjumlahan. Plus. Ya, ini jawabannya. Jadi, kan tadi kan A sama B-nya itu anggota G kan, anggota grup G. Apapun itu ya, A sama B-nya itu kalian teman-teman terserah mau A-nya 1, B-nya 2, kalau di bilangan realnya kan mau apa namanya 5, it's okay gitu. Tapi di simbolinnya A sama B gitu. Dan selanjutnya itu F fungsinya itu G ke H. Nah, ini kan sesuai sama yang sebelumnya kan ya. Kita ngebuktiin homomorfisme tuh kalau misalkan ini ada pemetaan, ini udah ada pemetaan, dan yang kedua kita ngecek apakah fungsi A bintang B kan sebenarnya kan A bintang B. Karena bintangnya di sini udah jelas penjumlahan, berarti diganti penjumlahan gitu tuh. Kalau misalkan di G-nya itu perkalian, perkalian. Kalau pembagian, pembagian dan seterusnya. Gitu maksud yang disimbolin yang dari sebelumnya dijelasin. Nah, karena tadi kan kita lihat di sini A itu sama 2 pangkat. Berarti kalau misalkan FA plus B berarti sama dengan 2 pangkat A-nya diganti plus B gitu kan. Nah, tapi mungkin teman-teman nanya nih, kalau di sini jadi A kali B gitu kan. Kenapa kan plus? Nah, karena di sini dikali karena kita pakai hukum apa namanya? Kok jadi hukum ya? Ya udahlah. Karena di yang grup hanya itu dia pakai operasinya itu perkalian gitu teman-teman. Jadi penjumlahan tuh cuma pakai di si grup G ini doang gitu tuh. Sedangkan pada saat dia masuk ke yang apa namanya belakangnya itu si 2 pangkat ini bukan jadi A kali B karena ada apa namanya operasinya itu pakai yang A bukan yang G. Gitu. Yang G cuma yang di sini nih yang belah kiri. Oke, kita lanjut. Berarti fungsi dalam A plus B-nya itu sama dengan 2 pangkat A kali B. A kali B ya. Kalau enggak teman-teman bisa coba juga misalkan 2 pangkat A
enggak, gini aja deh. Enaknya gini. Misalkan 2/3 dikali 2/3, hasilnya berapa teman-teman? 2 pangkat berapa gitu? 2/3 dikali 2/3. Atau 2/4 juga nggak apa-apa deh. Nah, oke. 2/6 kan? Sedangkan kalau misalkan yang ada di layar ini, misalkan A-nya 3, B-nya 3 gitu tuh. 3 kali 3, berarti berapa tuh? 9. Nah, karena D ini nggak memenuhi unsur yang F A sama FB-nya itu dioperasi hanya perkalian, berarti jadi F kali FB-nya itu bukan hasil yang sesuai sama yang sebelumnya gitu kan. Ya harusnya kan kalau penjumlahan harusnya ditambah dong, soalnya dikali gitu kan, jadi makin gede. Tapi dia itu kesimpulannya fungsi A tambah B itu tidak sama dengan FA dikali FB itu, karena tadi nggak sesuai. Harusnya kan kalau A plus B ini kan ditambah gitu kan, karena perkalian pangkat tuh pangkatnya yang ditambahin kan, kalau ininya sama namanya apa lupa. Jadi ya koefisiennya itu koefisien bukan ya, itu pokoknya sama, biasanya bakal ditambahin kan. 2/3 dikali 2/3, hasilnya kan 2/3 tambah 3. Sedangkan ini 2/3 hasilnya 2/3 kali di 29 itu sih. Oh iya, ada anotasi ya. Oke. Sampai sini aja mungkin. Kayaknya masih banyak sebenarnya. Sampai sini aja dulu. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan sejauh ini. Atau balikin ke dulu kali ya. Ya mungkin dari abang cukup, dari kakak cukup. Saya serahkan ke Maaf Kak, ada yang mau nanya Kak. Oh ya, silakan.